Halo semuanya, jadi video kali ini saya akan menjelaskan mengenai path analysis dan structural equation modeling. Nah, jadi di path analysis dan structural equation modeling ini ada yang namanya variable mediasi. Dan secara singkat, variable mediasi ini adalah variable yang mempengaruhi antara hubungan variable independen X dan variable independen Y. Jadi yang pertama itu ada path analysis yang menggunakan pendekatan Baron dan Kenny. Dan pendekatan ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama yaitu untuk menguji pengaruh variabel independen ke variabel dependen. Yang kedua adalah untuk menguji variabel independen ke variabel mediasi. Yang ketiga adalah untuk menguji variabel mediasi ke variabel dependen. Dan yang terakhir adalah untuk menentukan apakah efek dari variabel mediasi ini bersifat full mediasi atau hanya partial mediasi. Nah, jadi di Excel ini terdapat data. Yang pertama itu ada variabel dependent Y, selanjutnya ada variabel independent X1, selanjutnya ada variabel mediasi Z. Yang perlu kita lakukan adalah untuk mengcopy data ini dan memindahkannya ke Excel. Langkah pertama adalah untuk melakukan regresi dari X, yaitu variabel independen, ke variabel dependent Y, yaitu reg Y dan X1. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas yang menggunakan pendekatan skewness kurtosis, yaitu dengan predict res R, setelah itu SK test res. Dan di sini muncul hasil 0,5935, yaitu lebih besar dari 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa datanya normal. Yang kedua adalah uji heteroskedastisitas yang menggunakan pendekatan head test. Dan di sini proxy-nya di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,03 yang berarti ada gejala heteroskedastisitas pada model ini. Dan di sini tidak menggunakan uji multikolinearitas karena X-nya hanya ada 1. Jadi kita akan melakukan regresinya lagi Y-reg, Y-X1. Setelah itu kita menambahkan VCE robust untuk menyelesaikan masalah heteroskedastisitas. Dan di sini nilai yang muncul adalah 0,016 yaitu di bawah 0,05 yang berarti X1 berpengaruh signifikan ke variabel dependent Y. Setelah menyelesaikan langkah pertama, langkah kedua adalah untuk melakukan regresi variabel independen ke variabel mediasi yang seharusnya signifikan secara statistik. Jadi di stata kita akan ketik reg Z X1. Setelah itu kita juga akan melakukan uji asumsi klasik lagi. Yang pertama ada uji normalitas. Tapi sebelum itu kita harus melakukan drop res karena di sebelumnya kita sudah melakukan predict res. Drop res, setelah itu predict res, dan SK test res. Dan di sini hasilnya 0,2319 yaitu lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa datanya normal. Maka kedua adalah head test untuk uji heteroskedastisitas. Dan di sini nilainya lebih dari 0,05 yaitu 0,47761 yang berarti tidak ada gejala heteroskedastisitas. Dan di sini tidak dilakukan uji multikolinearitas karena X-nya hanya ada 1. Direct Z1. Nah, setelah langkah kedua terpenuhi, dan karena di sini nilainya 0,000 atau di bawah 0,05, berarti X1 berpengaruh signifikan ke Z atau variabel mediasi. Dan kita dapat melanjutkan ke langkah ketiga, yaitu untuk meregresikan variabel mediasi ke variabel Y. Kita akan ketik reg Y X1 Z. Dan setelah itu kita juga harus melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas, kita harus melakukan drop res. Setelah itu predict res R dan SK test res.
Dan di sini nilainya lebih dari 0,05 yaitu 0,1221 maka dapat dikatakan bahwa datanya normal. Yang kedua adalah head test untuk uji heteroskedastisitas. Di sini uji heteroskedastisnya menunjukkan nilai 0,1522 yang berarti tidak ada gejala heteroskedastisitas. Dan di sini kita juga harus melakukan uji multikolinearitas karena di sini terdapat dua X atau dua variabel independen. Dan uji multikolinearitas ini menggunakan pendekatan variance inflation factor atau VIF. Nah, di sini min VIF-nya atau VIF rata-ratanya menunjukkan nilai 2,52 atau di bawah 10, yang berarti tidak ada gejala multikolinearitas antara dua variabel independen kita. Setelah itu kita akan melakukan rek YX1 dan Z sekali lagi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa X1 yang awalnya signifikan di langkah pertama dengan nilai 0,08 ini, dengan adanya variabel mediasi, X1 menjadi tidak signifikan dengan nilai 0,827. Dan di sini, Z sebagai variabel mediasi memiliki nilai signifikan terhadap Y. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa variabel mediasi ini secara lengkap memediasi atau adanya full mediation hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya. Namun, jika X1 di sini tetap memiliki nilai yang signifikan atau di bawah 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel Z sebagai variabel mediasi ini hanya memediasi sebagian dalam hubungan antara X1 dan Y. Dan setelah itu, kita juga harus melakukan uji Sobel karena sesuatu yang signifikan, yaitu yang tadi Z terhadap Y ini belum tentu memediasi karena kemungkinan kekuatannya itu terlalu kecil. Jadi kita akan menggunakan uji Sobel untuk hal tersebut. Jadi di sini ada A yaitu adalah koefisien dari X1, B adalah koefisien dari Z, SA adalah standar error dari X1, dan SB adalah standar error dari Z. Dan A, SA, B, SB ini dapat diambil dari langkah kedua dan langkah ketiga yang tadi. Dan uji Sobel ini dapat dilakukan melalui kalkulator online seperti ini. Nah, jadi kita perlu mengambil nilai A, yaitu sebesar 0,74 berdasarkan langkah 2. Setelah itu kita akan mencari nilai B atau yang dari Z, yaitu sebesar 0,15. SA atau SEA adalah standar error dari X1, yaitu sebesar 0,108305. Dan yang terakhir adalah SEB atau SB, yaitu standar error dari Z sebesar 0,05. Dan di sini nilai yang muncul adalah 2,636 yang berarti lebih dari 1,95, maka dapat dikatakan lebih besar dari 1,96, maka dapat dikatakan bahwa Z sebagai variabel mediasi ini mampu memediasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Karena syarat uji Sobel supaya variabel memediasi hubungan antara X dan Y harus lebih dari 1,96. Dan karena hasil kita menunjukkan 2,6, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Z atau variabel mediasi itu mempengaruhi hubungan antara variabel X1 dan Y tadi. Nah, namun path analysis yang tadi digunakan yang melakukan regresi secara bertahap itu memiliki kekurangan. Oleh karena itu,
muncullah teknik yang kedua yaitu dengan menggunakan structural equation modeling. Dan sebelum kita melakukan structural equation modeling, tentu saja kita harus melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama kita clear results yang dulu, setelah itu drop rest. Dan untuk uji normalitasnya, kita bisa menggunakan MV test normality. MV test normality X1 Z Y univariate stats all. Dan di sini yang perlu kita perhatiin adalah dua baris terakhir, yaitu punyanya pendekatan Henze-Circular dan Dwornik-Hansen. Dan di sini prop C-nya dari pendekatan Henze-Circular sebesar 0,1356 yaitu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa datanya normal. Dari pendekatan Dwornik-Hansen ini juga lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa datanya normal. Karena di sini nilainya itu 0,0699. Nah, setelah itu kita akan membuat gambar seperti ini di Stata. Caranya adalah dengan menggunakan statistik, setelah itu SEM, Structural Equation Modeling, Model Building, dan Estimation. Jadi di sini kita akan menggambar 3 kotak, 1, 2, 3. Setelah itu kita akan menggunakan panah untuk membuat jalur antara ketiga kotak ini. 1, 2, 3. Setelah itu kita double klik kotaknya. Jadi untuk kotak yang berada di kiri bawah itu kita akan isi dengan X1. Kotak paling atas kita akan isi dengan Z sebagai variabel mediasi. Dan kotak terakhir yang berada di kanan bawah ini akan kita isi dengan Y. Setelah itu kita akan klik estimate yang ada di sini dan kita pilih maximum likelihood. Nah, sebelum kita membaca data yang telah dihasilkan oleh Stata ini, kita harus melakukan uji goodness of fit atau yang namanya kesesuaian model dengan menggunakan word stat gov stat all. Jadi, setelah hasil muncul, yang akan kita baca adalah yang pertama population error, baseline comparison, dan size of residuals. Jadi untuk population error, kita akan membaca Ramsey-ya, atau singkatannya adalah root mean squared error of approximation. Dan di sini syaratnya Ramsey-ya adalah di bawah 0,05. Dan karena di sini nilainya 0,00, maka dapat dikatakan bahwa modelnya sudah sesuai atau sudah fit. Dan di sini juga ada 90% CI atau 90% confidence interval lower bound yaitu sebesar 0,00 dan juga di bawah 0,05 maka dapat dikatakan bahwa modelnya fit atau sudah sesuai. Dan baseline comparison terdiri dari dua, CFI dan TLI. Dan syaratnya adalah mendekati 1 supaya dapat dikatakan bahwa modelnya sudah sesuai. Nah, sedekat apa dengan 1? Itu biasanya lebih dari 0,90 atau lebih besar dari 0,95. Dan yang kedua adalah size of residuals yang terdiri dari SRMR dan CD. SRMR adalah standardized root mean squared residual dan CD adalah coefficient of determination. Nah, SRMR di sini supaya modelnya bisa dikatakan fit atau sesuai harus di bawah 0,08. Dan karena di sini nilainya 0,00, maka dapat dikatakan bahwa modelnya sudah fit atau sudah sesuai. Dan di sini CD atau coefficient of determination adalah R squared-nya, yaitu kemampuan model untuk menjelaskan. Dan di sini nilainya adalah 0,603. Jadi kemampuan model untuk menjelaskan yaitu sebesar 60,3%. Di sini juga ada information kriteria dan nilainya di sini sangat tinggi, yang berarti
terdapat ruang untuk kita melakukan peningkatan atau perbaikan terhadap model kita. Namun karena kriteria layak seperti Ramsey 90% CI, lower bound, CFI, TLI, SRMR sudah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa model kita itu sudah sesuai atau sudah fit. Nah, setelah melakukan uji goodness of fit atau kesesuaian model, kita harus membaca data yang sebelumnya. Supaya dapat dikatakan adanya efek mediasi, jalur variabel independen ke variabel mediasi, serta jalur mediasi ke variabel dependent harus memiliki nilai yang signifikan. Jadi yang pertama, jalur variabel independen ke variabel mediasi di sini menunjukkan nilai 0,00 yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel mediasi. Yang kedua adalah variabel mediasi ke variabel dependen yang juga memiliki nilai yang signifikan sebesar 0,003 yang berarti karena kedua syarat sudah terpenuhi maka kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya karena sudah ada efek mediasi. Namun jika salah satu jalur misalnya X1 ke Z tidak signifikan, maka tidak perlu lanjutkan ke langkah berikutnya. Ataupun X1 ke Z signifikan tapi Z ke Y tidak signifikan, maka juga tidak perlu melanjutkan ke langkah berikutnya. Tapi karena dari hasil stata kita X1 ke Z serta Z ke Y berpengaruh signifikan, maka kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah untuk uji Sobel dan untuk menentukan p-value-nya dari setiap jalur yang ada. Yaitu kita akan menggunakan komen matchsam indep X1 matchz dep Y dan kita klik enter. Dan di sini untuk uji Sobel ya, untuk p-value-nya yaitu sebesar 0,006 yang di bawah 0,05 berarti dapat dikatakan bahwa p-value dari uji Sobel ini signifikan. Dan untuk step 1 atau jalur pertama, yaitu jalur variabel independen ke variabel mediasi, memiliki nilai P sebesar 0,00 yang berarti signifikan. Step kedua atau jalur kedua, yaitu jalur variabel mediasi ke variabel dependen juga memiliki nilai yang signifikan karena nilai di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,003. Dan di sini karena jalur langsung atau jalur variabel independen ke variabel dependen yang memiliki nilai yang tidak signifikan sebesar 0,817, maka dapat dikatakan bahwa variabel mediasi Z ini memiliki efek full mediation terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya. Namun untuk hasil lainnya seperti jika ternyata uji Sobelnya dan jalur ketiga atau step 3 atau jalur langsung X ke Y signifikan, maka dapat dikatakan mediasi tersebut partial dan bukan full. Namun, jika uji Sobel di sini di atas 0,05 atau tidak signifikan dan X ke Y-nya tetap signifikan, maka mediasi tersebut disebut dengan partial dengan kehadiran efek langsung. Namun jika Sobel test di sini tidak signifikan atau X ke Y-nya juga tidak signifikan, maka dapat dikatakan partial karena tidak adanya efek pengaruh langsung. Dan setelah kita melakukan uji Sobel, yang terakhir adalah untuk menentukan seberapa kuat pengaruh dari variabel mediasi tersebut, yaitu dengan menggunakan matchsam indep X1 match Z dep Y
Setelah itu kita akan menambahkan stand max reps kurung 5000 rate dan rate. Dan di sini terdapat dua rasio yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu rate atau rasio indirect effect terhadap total effect yang memiliki nilai sebesar 1,110 atau yang berarti sekitar 111% dari efek variabel independen ke variabel dependennya itu dimediasi oleh variabel mediasi. Yang kedua, yang kedua itu rate atau rasio indirect effect ke direct effect, yaitu memiliki nilai 10,061, yang berarti efek mediasi itu 10,1 kali lebih kuat dari efek langsung dari variabel independen ke variabel dependennya. Jadi dengan adanya variabel mediasi ini, hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya ini 10,1 kali lipat lebih kuat dengan adanya variabel mediasi. Dan sekian untuk penjelasan path analysis dan structural equation modeling. Terima kasih telah mendengarkan.